Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian filsafat ilmu dalam pertemuan keempat. Insya Allah akan membahas tentang hakikat dan kriteria kebenaran ilmiah. Tentu pada pertemuan ini saya akan mendiskusikan secara ringkas dari mulai problematika kebenaran sampai dengan kriteria-kriteria kebenaran ilmiah yang secara umum biasa kita pelajari dalam baik itu di dalam perkuliahan maupun dalam sesi kajian-kajian yang lainnya. Nah, berbicara kebenaran ilmiah tentu kita berbicara dalam konteks yang sifatnya keilmuan, yaitu yang bersifat akademik dan tentunya juga yang bersifat filosofis. Dalam pembahasan tentang kebenaran, kita akan berhadapan atau kita akan menemukan tiga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda, sangat berbeda sekali memperlakukan tentang kebenaran itu sendiri. Yang pertama, kita berhadapan dengan kelompok yang menganggap bahwa kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak. Jadi mereka meyakini bahwa mereka bisa sampai pada satu kebenaran yang sifatnya hakiki. Karena kalau tidak, bagi mereka ketiadaan kebenaran yang mutlak berarti ketiadaan petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk bagi kehidupan mereka. Kelompok ini bisa kita sebut saja kelompok ideologis yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan itu sifatnya absolut. Kemudian ada juga kelompok yang kedua yang menyatakan bahwa kebenaran sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya dari sisi mana kita mau melihatnya, kemudian kapan kita melihatnya, dan tentunya siapa juga yang melihatnya. Kelompok ini kita sebut saja kelompok relativis yang menganggap bahwa kebenaran itu bersifat relatif, sangat subjektif sekali, tergantung situasi, tergantung kondisi, dan juga tergantung siapa yang melihat kebenaran itu sendiri. Ada juga yang ketiga yang menyatakan bahwa sebetulnya manusia sama sekali tidak bisa mencapai pada satu titik yang disebut dengan kebenaran. Mereka meragukan atau mereka menolak bahkan klaim-klaim kebenaran yang disampaikan oleh kelompok ideologis yang bersifat mutlak maupun klaim-klaim kebenaran yang disampaikan oleh kelompok relativis yang bersifat subjektif. Maka ketidakmungkinan untuk mencapai kebenaran ini bagi kelompok ini adalah sesuatu yang mustahil untuk mencapai satu kebenaran, baik itu mutlak maupun subjektif. Nah, kelompok ini kita sebut saja dengan kelompok skeptiks terhadap satu bentuk kebenaran. Saya mengutip satu pernyataan dari John F. Kennedy. Jarang-jarang kita melakukan atau membuat kutipan dari politik, ya, tokoh politik, presiden, tapi ini cukup relevan dengan apa yang kita bicarakan saat ini. Tujuan pendidikan adalah kemajuan pengetahuan dan penyebaran kebenaran. Gitu kata John F. Kennedy. Artinya ketika Anda menempuh pendidikan, ada dua komponen atau ada dua indikator yang memang harus dicapai. Yang pertama, apakah ketika kalian naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu berbanding lurus dengan penambahan pengetahuan kalian,
atau malah sebaliknya. Dan yang kedua, apakah ketika pendidikan kalian semakin tinggi, eh, akses atau pencapaian kalian terhadap kebenaran itu juga semakin dekat. Singkat kata ya, ketika kalian menempuh satu pendidikan, maka dengan pengetahuan kalian harus dapat menyampaikan satu kebenaran. Nah, dalam hal ini tentu baik itu kebenaran dalam konteks hidup bermasyarakat maupun kebenaran dalam konteks keilmiahan di dalam dunia pendidikan. Kita tentunya juga memiliki kriteria umum di dalam filsafat berkaitan dengan sumber kebenaran atau berkaitan dengan status kebenaran. Yang pertama, mengacu kepada pandangan religi bahwa kebenaran atau kebenaran ilahi, kebenaran yang bersumber dari Tuhan, dan itu kemudian disampaikan melalui wahyu. Ukuran-ukuran dalam kebenaran religi tentu akan sangat berbeda dengan kebenaran dalam perspektif yang lain. Bahwa apa yang disebut dengan kebenaran itu akan sangat terlihat jelas ketika dia tidak berbenturan dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya atau melalui penyampai wahyunya. Dalam hal ini juga kebenaran tentunya harus seiring sejalan dengan kitab suci yang kita percayai. Itu tentu ukuran-ukuran kebenaran religi sangat berbeda dengan kebenaran yang sifatnya empirik, rasional maupun intuitif. Contoh misalnya, di sana akan terjadi pertentangan tentunya, baik itu antara kebenaran religi dengan kebenaran empiris maupun dengan kebenaran rasional. Contoh bahwa di dalam religi kita meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Meskipun itu tidak bisa dibuktikan secara empirik menurut kaum-kaum kelompok empirisme, tapi karena kita berpegang teguh terhadap kebenaran yang sifatnya religi dan itu disampaikan oleh para rasul dan itu juga disampaikan di dalam kitab suci, maka kita meyakini bahwa itu adalah satu kebenaran. Dan tentu mengacu pada poin yang tadi sudah kita uraikan bahwa kelompok religi ini termasuk ke dalam kelompok yang meyakini bahwa adanya kebenaran mutlak, yaitu yang bersumber dari wahyu ilahi. Sedangkan kebenaran empiris itu suatu keadaan yang bergantung bukti atau konsekuensi yang teramati oleh panca indera. Jadi secara simpel kelompok empiris menginginkan bahwa semua apa yang kita nyatakan, semua apa yang kita yakini, atau semua yang apa kita anggap benar itu bisa diterima ketika bisa dibuktikan secara empirik. Sehingga nanti akan menjadi ciri utama dari kelompoknya disebut dengan kelompok positivistik, nanti akan kita berhadapan dengan uji validitas. Jadi selama pernyataan itu kemudian bisa dibenarkan melalui verifikasi, melalui validitas data, maka kebenaran itu dianggap kebenaran yang bisa diterima. Sementara kebenaran-kebenaran yang ada di masyarakat yang tidak bisa dibuktikan melalui pengamatan atau melalui panca indera, maka itu nonsen atau tidak ada artinya sama sekali bagi kelompok-kelompok empiris. Meskipun orang-orang religius meyakini bahwa A itu adalah suatu kebenaran, tapi karena oleh orang empiris itu tidak bisa dibuktikan secara faktual, secara empiris dan secara indrawi, maka kelompok empiris itu akan menolak segala bentuk kebenaran-kebenaran yang lainnya. Dan yang ketiga, kita juga punya kriteria kebenaran menurut rasionalisme. Apa itu? Yaitu kebenaran menurut pikiran dan pertimbangan yang logis,
serta menurut pikiran akal sehat yang cocok dengan akal sehat kita. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan kelima kita akan bertemu dengan satu tokoh rasionalisme, satu tokoh yang disebut dengan Bapak Filsuf modern yaitu René Descartes. Nanti pada bagian ini kita akan membahasnya lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Dan yang keempat, kita juga memiliki kriteria yang disebut dengan kebenaran intuitif. Intuisi itu dialami oleh sebagian orang yang sifatnya khas, sehingga itu tidak bisa dijelaskan secara rasional maupun mungkin juga yang sudah jelas pasti tidak bisa dijelaskan secara empirik. Dan tentunya pengalaman-pengalaman yang sifatnya intuitif itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Beda hal ya dengan pengalaman yang sifatnya empiris maupun rasional. Ketika kalian melakukan satu uji coba, misalnya apa ya? Uji cobalah misalnya kalau misalkan kalian makan makanan yang pedas, maka nanti kalian akan mengalami gejala sakit perut misalnya. Itu kan yang sifatnya empiris. Dan setiap orang itu bisa melakukan uji coba itu dan bisa meniru praktek itu. Tapi kalau di dalam intuitif, pengalaman yang sifatnya intuitif itu sangat pribadi dan tidak bisa ditiru sama sekali. Kadang sebagian orang seringkali menyamakan antara intuitif dengan firasat. Sebetulnya kalau dibilang beda 100% juga tidak. Karena intuitif itu memberikan informasi terhadap individu mengenai satu peristiwa atau satu realitas yang akan terjadi. Misalnya ketika kalian ingin keluar rumah, tapi tiba-tiba seolah ada yang berkata di dalam hati kalian atau hati kalian berkata bahwa kayaknya kurang baik kalau misalnya jam segini keluar rumah. Tidak lama kemudian terjadi tabrakan mobil di jalan yang mungkin kalian akan lalui kalau kalian pergi. Kalau kalian kaget kan, wah gimana kalau misalnya tadi saya pergi? Mungkin saya menjadi bagian dari korban tabrakan itu. Nah, itu sebetulnya bagian dari kemampuan intuitif atau proses intuitif yang terjadi gitu. Dan tentunya kebenaran itu tidak bisa diuji. Kebenaran itu juga tidak bersifat rasional, tapi kebenaran itu terbukti bagi dia yang mengalaminya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa antara satu kebenaran dengan kebenaran yang lain itu memiliki klaim yang sangat berbeda-beda, memiliki klaim yang sangat kuat, sehingga pertentangan itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Di kalangan ilmuwan sendiri, mereka punya metode sendiri, mereka punya argumentasi sendiri, sehingga nanti kalian akan melihat bagaimana pandangan-pandangan ilmuwan itu dalam satu tema akan sangat berbeda-beda. Misalnya ketika kita berbicara pandangan empiris dengan pandangan rasionalis, atau misalnya dalam bidang psikologi psikoanalisis misalnya sangat berbeda pandangannya dengan behavioris. Dan itu banyak sekali. Dan itu saling bertentangan satu sama lain. Nah, malah ada salah satu filsuf, Paul Feyerabend namanya, kalau tidak salah dia berkebangsaan Belanda. Dia menyebutkan bahwa sebetulnya ilmuwan juga tidak ubahnya seperti sekelompok gangster. Jadi dia punya ego sendiri, dia punya ideologi sendiri, dia punya metode sendiri dan aturan sendiri yang menganggap kelompok ilmuwan yang lain itu salah. Pertentangan di situ pasti sangat terjadi dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu satu hal yang tidak bisa dihindarkan.
Atau misalnya kebenaran yang bersifat hukum gitu. Kadang itu kita sering melihat dalam contoh kehidupan sehari-hari misalnya. Ketika seorang hakim memutuskan vonis terhadap tersangka, kenapa Hakim A menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, sementara dalam kasus yang sama di tempat yang berbeda, Hakim B misalnya menjatuhkan vonis lebih ringan atau menjatuhkan vonis lebih berat terhadap terdakwa. Nah, ini sebetulnya setiap putusan hukum juga memiliki konsekuensi pertimbangan berdasarkan dari seorang hakim itu. Jadi kebenaran yang dibawa oleh seorang hakim tentu akan sangat berbeda dengan pandangan-pandangan kebenaran yang dibawa oleh misalnya penuntut umum atau misalnya tersangka atau misalnya saksi. Itu sangat berbeda-beda. Dan yang terakhir, ini yang tentunya yang paling sangat sensitif adalah pertentangan antara agama atau golongan yang ada di dalam satu agama. Jadi jangankan dalam hal ini pertentangan ideologi ya, pertentangan keyakinan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Di dalam agama sendiri pun itu seringkali terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Bahasanya mungkin mazhab A sangat bertentangan dengan mazhab B, kelompok A itu sangat bertentangan dengan kelompok B dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya konsekuensi logis dari keyakinan kita terhadap satu kebenaran. Dan itu sangat diwajarkan. Kalau misalnya kita punya satu pandangan kebenaran yang kita pegang, tentu kita akan menafikan jenis-jenis kebenaran yang lain untuk menunjukkan sikap bahwa apa kebenaran yang kita pegang itulah yang kita percayai. Jadi pertentangan ini tentunya sangat wajar dalam konteks bahwa perbedaan argumentasi, perbedaan pendapat itu seringkali terjadi dalam proses dialektika, terutama di dalam masalah kebenaran. Oke, berikutnya nanti kita akan bahas teori-teori tentang kebenaran yang sering kita temui ya kalau misalnya kita belajar di dalam filsafat ilmu atau misalnya pengantar-pengantar tentang teori-teori. Itu kita berhadapan dengan beberapa teori kebenaran. Yang pertama teori korespondensi, yang kedua teori konsistensi, kemudian ketiga teori konsensus, itu kurang S1. Kemudian yang keempat teori pragmatis. Nah, di dalam teori korespondensi itu menyatakan satu hukum yang sangat jelas bahwa sesuatu hal bisa dikatakan benar jika pernyataan itu berbanding lurus dengan kondisi. Misalnya, ketika saya menyatakan bahwa di luar sedang terjadi hujan, maka apakah pernyataan saya itu berbanding dengan realitas yang saya tunjuk, yaitu di luar. Ketika saya mengatakan bahwa di luar sedang terjadi hujan, maka kalian bisa melakukan evaluasi terhadap pernyataan saya dengan cara apa? Melihat realitas yang saya tunjuk. Jika di luar memang terjadi hujan, maka pernyataan saya dianggap benar secara korespondensi. Tapi jika di luar tidak terjadi hujan, maka pernyataan saya dianggap pernyataan yang bohong. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering mendapatkan informasi yang begitu banyak, baik itu dari televisi, media sosial, terlebih lagi dari grup WhatsApp gitu ya, tentang berbagai hal ketika orang dengan sangat mudah nge-share informasi tanpa dia melakukan sebuah cross-check yang sangat baik. Nah, sebetulnya teori korespondensi ini dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna, apalagi dalam dunia sosial kita. Ketika kalian menerima satu informasi di grup WhatsApp misalnya, apakah kalian pernah melakukan check and recheck dengan cara korespondensi? Apakah kalian pernah melakukan uji korespondensi terhadap apa saja informasi yang disampaikan
di dalam sosial media yang kalian terima setiap hari. Itu sangat penting eh, karena ya jangan sampai kita menjadi bagian eh, yang bukan bukan orang yang membuat hoax, tapi menjadi orang yang ikut menyebarkan, ya sama saja. Disinformasi, misinformasi, hoax itu di mana-mana ketika informasi itu saling berdatangan. Nah, salah satu cara untuk memfilter dari jumlah informasi yang begitu banyak itu salah satunya adalah korespondensi. Bagaimana kemampuan dan kemauan kalian dalam melakukan cross-checking terhadap pernyataan dengan fakta yang dituju. Jadi secara sederhana, korespondensi ini mengajarkan kita untuk konsisten mengajarkan kita untuk selalu melihat bagaimana apa yang dinyatakan itu berbanding lurus atau tidak dengan fakta yang ditunjuk. Itu teori yang pertama. Kemudian, nah ini hanya beberapa contoh, misalnya di luar sedang terjadi hujan. Kemudian pernyataan yang kedua, Ahmad kecelakaan. Itu juga bisa dilakukan sebuah korespondensi. Apakah pernyataan saya yang menyatakan Ahmad kecelakaan itu sejalan dengan fakta bahwa Ahmad itu betul-betul kecelakaan atau tidak? Besok hari Jumat, apakah pernyataan saya ini benar? Maka bisa diuji apakah pernyataan saya itu berkorespondensi dengan fakta yang saya tunjuk. Kalau kebetulan misalnya hari ini ketika saya menyampaikan materi ini hari Selasa, maka ketika saya menyampaikan pernyataan besok hari Jumat, tentu pernyataan saya itu dianggap tidak benar dan tidak berkorespondensi dengan fakta yang saya tunjuk. Nah, itu secara sederhana terkait dengan teori korespondensi. Kalian mungkin pernah mendengar ya, beberapa orang buta diminta untuk mendeskripsikan seekor gajah. Orang yang pertama, dia memegang kakinya, lalu dia merabanya, lalu dia menganalisisnya bagaimana sih bentuk gajah. Kemudian orang yang kedua, dia memegang belalainya, orang ketiga memegang telinganya, orang keempat memegang punggungnya, dan orang yang terakhir memegang ekornya. Pada saat mereka diminta untuk mendeskripsikan gajah itu binatang seperti apa nih, tentu mereka punya argumentasi yang berbeda-beda karena fakta yang ditunjuk itu berbeda-beda meskipun objeknya sama, yaitu gajah. Nah, ini sebetulnya ilustrasi ketika kita berhadapan dengan informasi juga yang begitu banyak bisa kita gunakan. Seringkali kita mendapatkan satu argumentasi yang berbeda dari sebuah fakta yang sama. Nah, ibaratnya ketika kita masuk ke dalam satu ledakan informasi yang sangat besar, itu seolah-olah kita seperti mata yang tertutup gitu. Apa yang kita bisa jangkau, ya itulah yang bisa kita tafsirkan. Apa yang bisa kita lihat, itulah yang bisa kita pahami. Sebagaimana orang ditutup matanya dengan menggunakan kain, kemudian dia disuruh mendeskripsikan seekor gajah. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, ya tentu kita harus banyak mendapatkan informasi dari pihak A, B, C, dan D. Karena semua pihak menunjuk pada realitas yang berbeda meskipun mencoba untuk menjelaskan satu fakta yang sama. Nah, itu disitulah pentingnya teori kebenaran korespondensi antara pernyataan yang selaras dengan fakta yang dituju. Kemudian yang kedua, kita punya teori kebenaran yang sifatnya koherensi. Yaitu suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nanti pada pertemuan ketujuh ketika kalian belajar tentang dasar logika, itu nanti
akan ada bagian tentang pembahasan proposisi atau pembahasan kalimat. Saya ambil contoh saja satu ini. Ada tiga kalimat, premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Semua premis mayornya semua yang halal dimakan itu menyehatkan. Kemudian premis minornya sebagian makanan tidak menyehatkan, sehingga kesimpulannya sebagian makanan tidak halal dimakan. Nah, kalimat ini dianggap benar karena dia koheren dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kesimpulan itu koheren dengan kalimat yang kedua, premis kedua, dan premis kedua itu koheren dengan premis yang pertama. Kenapa demikian? Karena kalau di dalam logika deduktif, jika dalam satu runutan logika deduktif, jika ada satu bagian yang sifatnya partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Contoh lain misalnya, ini masih sama, kalimat pertama universal, semua korupsi tidak disenangi. Kalimat yang keduanya itu partikular, sebagian pejabat korupsi. Maka kesimpulannya jika ada dua kalimat, premis A dan premis B atau premis mayor dengan premis minor, itu salah satu premisnya menunjukkan sebagian, maka kesimpulannya juga harus sebagian. Jika satu kalimat, dan jadi dalam aturan logika, jika logika deduktif ya, jika satu susunan premis itu ada yang menyatakan partikular atau terdiri dari satu partikular, maka kesimpulannya harus partikular juga. Nah, nanti teori koherensi ini nanti kita akan pelajari lebih lagi di dalam pertemuan berikutnya tentang dasar-dasar logika, terutama yang berkaitan dengan pembahasan term dan juga proposisi. Sekarang kita lanjutkan ke teori kebenaran berikutnya, yaitu teori kebenaran konsensus. Yaitu kebenaran berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Sebetulnya secara sederhana, teori kebenaran ini sudah menunjukkan arti kata dari konsensus itu sendiri. Ada satu kesepakatan, ada satu permusyawaratan yang kemudian itu disepakati lalu dianggap benar. Nah, semua teori-teori dalam ilmu pengetahuan atau semua pandangan paradigma di dalam filsafat, misalnya empirisme, rasionalisme, itu kan sebetulnya juga bagian dari kelompok. Ada komunitas, ada konsensus komunitas. Kelompok positivistik misalnya di lingkar Vienna namanya. Jadi satu kelompok seluruh itu kelompoknya dia meyakini paradigma positivistik, dan tentunya mereka memiliki konsensus bahwa di luar kelompok positivistik itu dianggap salah. Kelompok rasionalistik juga demikian. Nah, yang paling gampang contohnya tentu di dalam kehidupan masyarakat kita. Misalnya tentang tradisi dan keyakinan. Ada tradisi, ini saya contoh misalnya ketika anak baru mulai belajar merangkak, lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah kurungan terlihat seperti kurungan ayam gitu. Itu kan sebuah tradisi. Dan itu dianggap satu kebenaran oleh satu kebudayaan. Termasuk juga kebiasaan satu kelompok. Dulu misalnya ya, di zaman Jahiliyah ketika Rasul belum datang, ketika ada keluarga atau pasangan yang melahirkan bayi perempuan, maka bayi perempuan itu dibunuh. Karena dianggap ya tidak bermanfaat lah istilahnya punya bayi perempuan atau punya keturunan perempuan. Itu satu keyakinan yang tumbuh secara konsensus dalam satu lingkungan masyarakat. Termasuk juga perjanjian itu merupakan bagian dari satu teori konsensus. Jadi satu kebenaran yang dianggap benar oleh satu kelompok, tentu itu kan dikaji, kemudian ada juga proses perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, lalu kemudian itu tumbuh menjadi satu kebiasaan. Konsensus ini bisa saja berubah
puluhan atau misalnya ratusan tahun yang lalu, satu hal bisa dinyatakan sebagai kebenaran konsensus, tapi kemudian karena zaman sudah berubah, lalu satu kebenaran yang dihasilkan melalui konsensus itu kemudian berubah. Itu bisa saja terjadi karena tergantung dari komunitas yang membuat satu konsensus tersebut. Dan yang terakhir, kebenaran pragmatis. Benar tidaknya satu dalil atau teori tergantung kepada peran fungsi dalil atau teori tersebut bagi manusia. Tentunya untuk kehidupan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Jadi teori pragmatis ini salah satunya sangat berkaitan sekali dengan seorang filosof bernama Alexander Peirce. Dia banyak mengulas tentang bagaimana teori pragmatis sesuatu dikatakan berfungsi atau sesuatu dikatakan benar jika dia memiliki manfaat bagi kehidupan umat manusia. Contohnya misalnya kemajuan teknologi itu juga merupakan bagian dari kebenaran pragmatis. Meskipun kalian melihatnya dari sisi yang lain sangat berbeda. Misalnya senjata ya. Ketika kalian mengatakan bahwa buat apa sih orang bikin senjata lalu saling berperang dan saling membunuh. Tapi di sisi lain orang pragmatis kan mengatakan bahwa dengan senjata mereka bisa melindungi diri. Ya kan? Dengan senjata mereka bisa istilahnya dengan senjata mereka bisa menghancurkan lingkungan, bisa menghancurkan kelompok orang dalam waktu yang sangat singkat. Perspektif pragmatis tentu juga sangat berkaitan dengan siapa yang memiliki manfaat di dalam kebenaran tersebut. Ini saya contohkan dalam beberapa hal. Kondisi keadaan darurat itu biasanya dibenarkan karena dia memiliki satu konsekuensi manfaat. Ya. Tentu dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya ketika kalian tersesat di sebuah hutan lalu tidak ada lagi yang bisa kalian makan, itu kan kondisi keadaan darurat. Sementara yang ada di hadapan kalian misalnya hanya seekor babi. Bagi umat muslim. Dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi menurut agama, ya kemudian itu menjadi sangat pragmatis ketika kalian diperbolehkan untuk memakan apa yang tersedia pada saat itu. Hukum awalnya itu sangat haram ketika seorang muslim memakan babi gitu. Tapi dalam kondisi darurat itu kemudian kita diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kita sudah mencari kemana-mana dengan jarak tertentu dan waktu tertentu, tapi kita tidak menemukannya. Sementara kondisi sangat darurat, kita sangat lapar. Nah itu kebenaran yang sifatnya pragmatis. Dan yang kedua, hal-hal yang memenuhi hasrat atau kebutuhan itu juga disebut dengan satu kebenaran pragmatis. Contoh misalnya bagi kelompok hedonisme, itu mengejar kesenangan, mengejar kebaikan, mengejar kesenangan, itu sifatnya sangat pragmatis dan itu bermanfaat bagi dia, maka itu satu kebenaran bagi dia. Kita mungkin melihatnya dari sisi yang lain, orang hedonis itu sangat tidak bermanfaat. Tapi pada dirinya sendiri, dia sendiri berpikir bahwa kehidupan itu adalah mengejar kesenangan. Nah, itulah yang dia kejar dan itu pragmatis buat dia dan tentunya itu bermanfaat buat dia. Itu salah satu bagian dari ciri kebenaran pragmatis, tergantung hasrat kebutuhan dia. Nah, tentunya teori-teori kebenaran yang kita pelajari ini sangat bergantung pada perspektif, sangat bergantung pada kondisi yang apa ingin kita lihat. Kalau kita lihat misalnya kasusnya berkaitan dengan masalah keagamaan, ya tentu alat ukur kebenarannya harus alat ukur kebenaran yang sifatnya religi. Kalau misalnya kita berkaitan dengan hal yang sifatnya ilmiah, yang perlu dibuktikan secara faktual dan indrawi, tentu yang harus kita gunakan itu kebenaran yang sifatnya empirik. Dan seterusnya, tergantung objek atau tergantung dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, disitulah teori-teori tentang kebenaran berkembang, teori-teori tentang
aliran-aliran yang menjelaskan tentang pandangan-pandangannya terkait dengan kebenaran juga berkembang karena situasi, kondisi dari munculnya teori tersebut juga sangat berbeda-beda. Oke, nah itu sekilas tentang teori kebenaran. Nanti pada pertemuan berikutnya, kajian berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode ilmiah dari René Descartes dan juga Karl Popper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.